Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah Channel Reborn dimana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kali ini kita kembali bertemu dalam kajian online yang dilaksanakan oleh Khilafah Channel Reborn. Salam dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk dalam pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah Channel Reborn dimati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada malam hari ini kita akan kembali membahas tema fikih. Ya, yang kali ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sekarang, yaitu dengan tema yang menjadi bencana khilafah atau barat. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita seperti biasa, yaitu Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Shidiq Al Jawi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, Amin. semoga Ustadz Ya. selalu sehat biar bisa memberikan ilmu bagi kita semua. Amin, insya Allah. Ustadz, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan yang menjadi bencana khilafah atau barat. Nah, ini mungkin kalau kita flashback sedikit gitu kan ya Ustadz ya. Ini sebenarnya terkait dengan pernyataan Menteri Agama kalau yang saya baca ya sebelumnya. Nah, Ya. mungkin Ustadz bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya eh, ini apa sih latar belakangnya kita membahas ini, kemudian yang dimaksud sebagai rekontekstualisasi fikih itu seperti apa sebenarnya? Apakah memang ada dalam Islam dan bisa seperti itu? Dan juga bagaimana yang sebenarnya kita, seperti tema kita, yaitu yang mana yang menjadi bencana? Apakah benar khilafah itu menjadi bencana ataukah barat itu yang menjadi bencana? Untuk lebih jauh kita akan langsung bahas terkait dengan tema kita pada malam hari ini kepada Al Ustadz Kiai Haji Muhammad Shidiq Al Jawi. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, malam ini tema kita yang menjadi bencana khilafah atau barat. Ya, jadi pembahasan kita ini memang latar belakangnya adalah pernyataan Menteri Agama pada tanggal 25 Oktober tahun 2021 di Solo ketika beliau membuka suatu acara yang namanya AICIS, ya, Annual International Conference on Islamic Studies. Jadi beliau pada waktu itu mengatakan setiap usaha untuk mendirikan negara Islam atau al-imamah al-uzma universal atau imamah agung juga dikenal sebagai al-khilafah atau khilafah hanya akan menimbulkan bencana bagi umat Islam. Karena akan ada banyak pihak yang berebut untuk menguasai umat Islam di seluruh dunia. Jadi ketika pernyataan ini diberitakan di situs tempo.co, itu diringkas menjadi begini bahwa Menteri Agama Yakut mengenai rekontekstualisasi fikih .2 khilafah jadi bencana umat Islam. Ya, nah itu jadi ini latar belakang pembahasan saya memang khusus untuk memberikan respon terhadap pernyataan dari Menteri Agama ini. Nah, ada 3 kritikan saya ya terhadap pernyataan Bapak Menteri Agama itu. Yang pertama, ini saya mengatakan bahwa bencana yang ditimbulkan oleh khilafah itu sebenarnya tidak berdasarkan data. Jadi kalau mau membuat prediksi itu coba berikanlah data.
Jadi sebenarnya begini, sebenarnya boleh saja ada prediksi ya atau forecast mengenai kondisi politik di masa depan, asalkan didukung dengan data-data mengenai tren atau kecenderungan, ya, data-data mengenai tren atau kecenderungan, baik itu data dari sejarah, kondisi kekinian maupun prediksi masa depan. Sebenarnya boleh saja Menteri Agama itu membuat prediksi nanti kalau ada perjuangan mendirikan khilafah itu nanti akan timbul perang atau bencana, atau sebenarnya boleh saja, tapi coba datanya apa gitu loh, ya, berikanlah data. Nah, ini saya ingin memberikan contoh. Di Amerika Serikat itu ada lembaga namanya NIC, National Intelligence Council dari Amerika ya. Ini tahun 2004 pernah membuat prediksi kondisi global tahun 2020 ya. Berdasarkan data-data tapi ya yang dihimpun oleh sekitar 15 lembaga intelijen. Kemudian ini hasil pengolahan datanya itu disajikan dalam sebuah laporan yang berjudul Mapping the Global Future tahun 2020. Jadi tahun 2004 mereka itu memprediksi kondisi politik tahun 2020. Yang salah satu skenarionya dari 4 atau 5 skenario itu, salah satunya itu kemunculan khilafah. Walaupun mungkin faktanya tidak terjadi, tetapi mereka sudah membuat prediksi seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini saya berikan contoh lagi. Prediksi yang berdasarkan data ya. NIC National Intelligence Council itu pada bulan Maret kemarin 2021 itu menerbitkan kajian berjudul Global Trends 2040 ya. Jadi NIC lembaga yang sama ini kemudian membuat kajiannya itu terbit kemarin bulan Maret ya. Bulan Maret kemarin 2021 mereka mengkaji kondisi tahun 2040 ya. Nah, ini ada rilisnya juga, judulnya bukunya Global Trends tadi, Global Trends 2040. Ya, di situ diramalkan berdasarkan data tahun 2040 itu ada 5 kondisi global yang diperkirakan oleh mereka itu akan terjadi. Pertama, Renaissance of Democracies. Demokrasi itu akan melakukan pembaruan atau kelahiran kembali yang dipimpin tetap oleh Amerika. Kemudian a world adrift, ya, semacam ya perubahan dunia secara global, baik itu politik, ekonomi maupun termasuk lingkungan ya. Kemudian yang ketiga itu competitive coexistence. Jadi di situ digambarkan bahwa tahun 2040 itu akan ada kompetisi yang ketat antara Amerika dengan Cina, tapi tetap itu coexistence, artinya berdamai, tidak kemudian berperang atau ada perang dingin atau tidak diramalkan demikian ya. Kemudian yang keempat itu ada spirit silos ya, semacam kondisi yang menunjukkan ada separasi, ada kondisi yang tidak menyatunya dunia atau masyarakat ya. Kemudian yang kelima ada tragedy and mobilization ya. Di sini nanti dilukiskan di antara skenario kelima ini adanya kelompok-kelompok yang disebut dengan istilah di buku ini jihadis. Kelompok jihadis ini akan terus melakukan kegiatan-kegiatan teror misalnya. Itu ada di situ. Nah, jadi ini dituangkan dalam sebuah buku yang namanya Global Trends tahun 2040 gitu. Nah, jadi maksud saya gini, kalau Bapak Menteri Agama memang punya kajian serius berbasis data dan analisis seperti Mapping the Global Future yang meramalkan tahun 2020, atau misalnya kajian Global Trends tahun 2040 yang meramalkan apa yang disebut dengan bencana khilafah misalnya. Ya, kalau memang Bapak Menteri Agama punya, tolong di-share Pak ya. Itu di-share saja supaya nanti bisa dikaji oleh umat Islam dan kita kritisi bersama. Tidak ada masalah. Jadi kalau memang ada kajian
khilafah ini akan menjadi bencana kalau ada upaya mendirikan, nanti akan terjadi perang ini melawan ini, terus nanti negara-negara barat akan menguasai sumber daya alam milik umat Islam yang dikelola oleh khilafah. Nah, tolong itu kalau kajiannya ada itu dibuat, Pak, ya, supaya kita memang bisa mengkaji dan kemudian menyikapi secara baik perjuangan menegakkan khilafah ini, gitu. Nah, tetapi jika datanya tidak ada dan tidak ada analisisnya, maka patut diduga pernyataan Menteri Agama itu adalah stigma negatif terhadap khilafah, ya, padahal khilafah itu jelas merupakan ajaran Islam. Apalagi ketika penutupan kemarin, ya, baru penutupan Istimewa Ulama MUI hari Jumat tanggal 11 bulan November ini tahun 2021, salah satu rekomendasi dari Istimewa Ulama itu jangan stigma negatif jihad dan khilafah, ya. Jadi jihad dan khilafah itu jangan diberi stigma negatif, ini sesuatu yang mengerikan atau bencana. Itu kan sebenarnya bagian dari stigma, ya. Nah, jadi ini yang pertama, kritikan saya terhadap pernyataan Bapak Menteri Agama adalah bahwa ya bencana khilafah itu sebenarnya, ya kalau memang ada datanya silahkan bisa dibuat kajiannya yang serius, tapi kalau tidak ada, ya itu bisa kita sebut sebagai stigma terhadap khilafah, ya. Oke, berikutnya kritikan saya yang kedua, bahwa apabila ada bencana akibat melaksanakan kewajiban, itu sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban, ya. Apalagi kewajiban itu kemudian berubah hukumnya menjadi haram. Jadi kalau ada suatu kewajiban, kita berusaha melaksanakan, terus timbul bencana, misalnya kematian lah yang maksimal, ya. Bencana pada manusia itu kan bisa bencana pada harta, bencana pada lingkungan, tapi yang paling puncak itu ya kematian, ya, bencana pada nyawa manusia itu sendiri. Nah, andai kata orang melakukan kewajiban tapi timbul korban nyawa, ini dalam syariah Islam itu kemudian tidak kemudian kewajibannya itu gugur menjadi tidak wajib atau berubah jadi haram. Kewajiban itu tetap. Hanya saja di sini kemudian perlu dilakukan koreksi-koreksi supaya pelaksanaan kewajiban itu tidak menyimpang dan tidak menimbulkan korban, apalagi korban jiwa. Nah, disinilah saya menyampaikan satu dalil. Ada satu riwayat hadis yang sahih dari Imam Abu Dawud, Imam Ad-Daraqutni, dan Imam Al-Baihaqi, ya. Nah, bisa dilihat terjemahannya. Nah, di situ ada satu kisah, ya. Jadi ada beberapa orang sahabat itu melakukan perjalanan, lalu ketika melakukan perjalanan itu ada salah seorang dari rombongan sahabat itu yang kepalanya ini terkena batu sehingga luka parah. Nah, ketika malam hari tidur, ternyata laki-laki itu mengalami mimpi basah, ya, mengeluarkan air mani. Nah, ketika pagi, laki-laki yang mimpi basah tapi kepalanya kena batu, kemudian dia bertanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fitayammumi, apakah menurut Anda saya ini mendapat rukhsah atau keringanan untuk melakukan tayamum? Nah, para sahabat mengatakan faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i. Para sahabat pada waktu itu menjawab, oh enggak ada rukhsahnya kalau menurut kami. Kamu bisa kok pakai air. Nah, apa yang kemudian terjadi? Faghtasala famata. Lalu orang itu mandi famata, lalu dia langsung meninggal dunia karena memang ini sangat parah sekali. Sehingga kemudian ketika terkena air ini dia langsung meninggal dunia. Lalu apa yang terjadi? Para sahabat ini kemudian pulang, ya, meneruskan perjalanan sampai ke Madinah. Kemudian ketika bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan tanggapan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh laki-laki itu, semoga Allah membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Mengapa mereka itu tidak bertanya kalau tidak tahu? Innama syifa'ul iyyi
as-su'al, sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu bertanya. Lalu Nabi memberikan jawaban, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba saka Musa ala jurhihi khirfatan. Sesungguhnya cukup laki-laki itu melakukan tayamum lalu dia meneteskan atau menutup lukanya itu dengan kain. Jadi ada keraguan pada si perawi itu. Kemudian sumayam saha alaiha, kemudian mengusap padanya, wa yaghsila sairo jasadi, dan kemudian dia mandi untuk selain dari tubuh yang luka tadi. Nah, jadi di dalam hadis ini ada satu pelajaran yang penting, bahwa ada yang meninggal dunia karena pelaksanaan kewajiban, tapi cara melaksanakannya itu salah gitu loh. Dan ini sesuatu yang wajib, yaitu apa? Toharoh. Dalam hal ini adalah mandi ya, al-ghuslu. Ini kan hukumnya wajib kan. Tetapi ketika kewajiban ini dilaksanakan secara salah, kemudian timbul korban jiwa, apa yang menjadi sikap Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian menggugurkan kewajiban itu? Jawabannya tidak. Ya, beliau kemudian memberikan nasihat karena beliau itu tahu ini karena ketidaktahuan mereka. Nabi menjelaskan kenapa mereka itu tidak bertanya kalau tidak tahu. Dan Nabi memberikan penjelasan seharusnya bagaimana orang yang mengalami junub tadi. Ya, berarti dia itu cukup. Yang laki-laki itu kata Nabi cukup dia melakukan tayamum. Pada yang bagian luka ini bisa ditutup dengan kain, diusap, sementara yang lainnya dia bisa mandi seperti biasa. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa ketika ada suatu kewajiban syar'i yang itu telah tetap, telah sabit berdasarkan dalil-dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada kewajiban, maka kemudian ketika ada bencana, ya, misalnya kematian akibat melaksanakan kewajiban itu secara salah, maka kewajiban itu tidak gugur, tidak berubah dari wajib menjadi tidak wajib, atau dari wajib menjadi haram, tidak. Yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan kajian, mengambil pelajaran ini kesalahannya di mana gitu, sehingga bisa menimbulkan korban, tapi bukan menghapuskan kewajiban, karena kewajiban itu sudah ditetapkan berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, pemahaman seperti ini yang kemudian kita gunakan untuk menyoroti atau memahami kasus-kasus bencana pada pelaksanaan haji. Jadi kita tahu bahwa terjadi berkali-kali tragedi Mina yang itu menewaskan banyak jamaah haji itu. Seperti contohnya pada tanggal 1 Februari tahun 2004 terjadi tragedi Mina yang itu menewaskan 251 orang jamaah haji. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kewajiban hajinya itu kemudian gugur ya, hukumnya itu kemudian tidak ada lagi, tidak wajib lagi kita naik haji? Kan tidak. Kewajiban haji itu ya tetap ada bagi orang lain siapapun sampai hari kiamat, haji itu wajib. Tidak ada orang yang mengatakan, oh karena kewajiban ini menimbulkan musibah, menimbulkan bencana, ini kewajiban ini jangan dilaksanakan, kewajiban haji ini. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Nah, demikian pula seharusnya ketika kita menyikapi adanya perjuangan untuk mengembalikan khilafah, karena khilafah itu wajib hukumnya. Andai kata dalam proses perjuangan mendirikan khilafah ini ada bencana, katakanlah orang yang meninggal dunia, ini tidak kemudian khilafah yang semula wajib ini kemudian hukumnya itu tidak jadi wajib lagi atau malah menjadi haram. Tidak. Yang perlu dilakukan itu adalah melakukan kajian, kenapa kok sampai timbul korban jiwa. Bisa nggak kita berusaha melakukan upaya-upaya untuk mengurangi korban jiwa, tetapi bahwa khilafah itu wajib itu tidak berubah hukumnya, sama dengan kewajiban haji tadi. Kewajiban haji itu ketika dilaksanakan bisa jadi menimbulkan musibah, ada orang yang mati melaksanakan haji itu. Apakah kewajibannya kemudian terhapuskan, artinya dinasah ya, seperti dinasah, akhirnya
setelah itu tidak wajib lagi orang Islam naik haji, kan tidak. Nah, dalam hal ini kita sudah paham atau sudah banyak informasi-informasi yang mestinya kita ketahui dari literatur ya, bahwa imam mazhab yang 4 yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu sepakat mengenai wajibnya khilafah. Dalam kitab Al-Fiqih Alal Madzahibil Arba'ah pada juz yang kelima halaman 614, Syekh Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan ittafaqal a'immatu rahimahumullahu ta'ala ala annal imamata fardun. Para imam yang 4 itu telah sepakat. Ya, imam yang 4 itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka sepakat bahwa imamah atau khilafah itu adalah fardu. Ya. Jadi karena merupakan sesuatu yang fardu atau wajib, ketika ada upaya-upaya untuk mendirikan kembali, kan itu berarti wajib ya, sudah ditetapkan oleh para ulama ini sebagai kewajiban. Ketika dalam pelaksanaannya ada yang meninggal dunia, apakah kemudian kewajiban menegakkan khilafah itu kemudian menjadi gugur? Jawabannya tidak, kan? Sama dengan orang naik haji. Orang naik haji bisa jadi dalam pelaksanaannya salah, dia bisa terdesak atau terinjak-injak di terowongan Mina, dia bisa meninggal dunia. Apakah kemudian kewajiban haji terhapus dalam agama Islam? Tidak. Jadi kewajiban adanya khilafah itu tidak terhapus sampai hari kiamat, ini statusnya tetap wajib. Tidak terhapuskan dengan musibah-musibah apapun juga, baik musibah dalam arti meninggalnya manusia maupun musibah bencana alam atau krisis lingkungan atau krisis pangan, itu tidak kemudian bisa menghapuskan khilafah itu menjadi tidak wajib, tidak bisa. Ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, nah ini di bagian yang bantahan yang berikutnya saya ingin menerangkan satu data bahwa sebenarnya yang lebih layak disebut sumber bencana atau musibah itu adalah barat, bukan khilafah. Ya, ini kalau kita tinjau sejarah ya, dan termasuk realitas kekinian juga demikian. Yang dimaksud barat itu adalah Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam masalah ini ya. Nah, kita lihat misalnya ya, ini ada data-data yang saya miliki, pembantaian suku Indian di Amerika tahun 1776 sampai 1890. Kan dulu itu benua Amerika itu yang menghuni itu adalah suku Indian kan. Orang-orang yang sekarang disebut orang Amerika itu sebenarnya orang Eropa, dari Inggris, dari Spanyol, dari Perancis dan sebagainya. Mereka memasuki benua Amerika itu. Ternyata korban yang tewas itu 50 sampai 100 juta suku Indian itu tewas oleh mereka. Ya. Kemudian misalnya pembantaian juga yang dilakukan oleh orang-orang barat di Australia terhadap suku yang namanya Aborigin, yang terjadi pembantaian itu antara tahun 1778 sampai 1928. Itu ada 675.000 orang Aborigin menjadi korban. Mungkin ini gabungan antara yang luka dengan yang tewas ya, gabungan. Ini siapa yang berulah seperti ini? Ini negara-negara barat, khususnya yang dari Inggris ya, karena orang-orang Australia sekarang, orang barat itu aslinya dari Inggris, dan mereka itu di Inggris itu sebenarnya orang-orang narapidana dibawa ke Australia, dan mereka di sana menjumpai ada orang-orang Aborigin. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka itu melakukan negosiasi, boleh nggak kami tinggal di tempat kalian? Tidak, mereka memaksa orang-orang Aborigin, ketika nggak mau dibunuh mereka, orang-orang Aborigin itu ya. Nah, ini kemudian ada fakta yang lain bahwa di akhir abad 19, tahun 1890 sampai 1900 itu ada kebun binatang manusia di Eropa dan Amerika. Jadi semacam apa ya, hiburan ya, yang namanya human zoo. Itu adalah pertunjukan anggota suku dari suku asli Afrika, Asia atau Amerika Selatan yang ini
ditaruh di dalam kandang ya, kemudian ditonton kayak di kebun binatang. Cuma kebun binatangnya itu di dalam kandang itu bukan binatang, bukan singa atau gajah, tapi itu isinya manusia ya. Coba bayangkan ini negara-negara barat loh yang punya ulah kayak gini, membuat semacam kebun binatang manusia. Belum lagi kalau kita bicara perang-perang dunia ya. Perang Dunia Pertama yang berlangsung tahun 1914 sampai 1918, korban yang tewas itu 15, diperkirakan 15 sampai 22 juta orang. Itu kurang lebih yang tewas dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian dalam Perang Dunia Kedua, itu korban yang tewas sekitar 62 juta orang, 62,5 juta orang. Ya. Kemudian ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima tanggal 6 Agustus tahun 45, yang meninggal itu diperkirakan 129.000 hingga 246.000 orang. Itu di Hiroshima. Belum lagi di Nagasaki tanggal 9 Agustus, yang tewas itu sekitar 74.000 orang. Nah, dari data-data itu kita kemudian muncul suatu pertanyaan yang tajam kepada mereka, kepada orang-orang barat itu, termasuk kita barangkali sebagai umat Islam yang selama ini kita ini menjadi korban tuduhan, kita itu disebut teroris, disebut radikal, intoleran, ya, menjadi sumber bencana dan sebagainya. Bahkan ajaran Islamnya seperti jihad atau khilafah itu difitnah secara keji. Misalnya disebut menjadi bencana bagi umat Islam. Sementara bangsa barat, yaitu orang Amerika dan Eropa, sering dianggap bangsa yang berperi kemanusiaan atau menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau orang yang demokratis dan pujian-pujian palsu lainnya. Tapi setelah kita tahu, tadi saya paparkan ya, sebagian data-data orang-orang barat itu memang demikian kejam dan tidak berperi kemanusiaan, kita menjadi bertanya, siapakah yang mengobarkan Perang Dunia Pertama? Apakah khilafah yang menyebabkan tewasnya banyak orang, jutaan orang itu? Siapa yang mengobarkan Perang Dunia Kedua? Apakah khilafah? Yang korban Perang Dunia Kedua itu jauh lebih banyak daripada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua itu sekitar 60-an juta orang meninggal dunia. Apakah itu akibat khilafah? Kemudian siapa yang menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki? Apakah itu khilafah yang harus bertanggung jawab kepada mereka? Siapa yang membunuh ratusan ribu nyawa suku aborigin di Australia? Apakah khilafah yang membunuh mereka? Siapa yang kemudian membunuh sekitar 100 juta orang Indian di Amerika Utara? Apakah khilafah yang membunuh mereka? Siapa yang membunuh lebih dari 50 juta orang Indian di Amerika Selatan? Apakah khilafah yang membunuh mereka? Siapa yang mengangkut sekitar 180 juta orang Afrika sebagai budak? Dan sekitar 88% dari mereka itu meninggal dan dibuang di lautan Atlantik. Apakah itu ulah khilafah? Nah, mari kita membongkar sejarah, bongkarlah fakta dan data. Sebenarnya yang menjadi sumber bencana sesungguhnya bagi umat manusia itu adalah Barat, Amerika dan negara-negara Eropa yang memang mereka itu penjajah dan penjahat. Jadi bukan khilafah. Jangan menyalahkan khilafah, karena yang banyak dosanya terhadap umat manusia ini adalah Barat. Kenapa Barat tidak kamu kritisi? Ya, kenapa mengkritik khilafah terus, khilafah terus, khilafah terus? Padahal yang membunuh jutaan orang di dunia ini orang Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanahu wa ta'ala, telah kita dengarkan bersama terkait dengan pemaparan tema kita pada malam hari ini. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan slide PPT yang telah ditampilkan, kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya mana yang lebih
kejam, mana yang menjadi sumber bencana semestinya. Ya, ternyata kalau kita lihat kembali, yang lebih menjadi sumber bencana itu adalah barat, bukan yang khilafah tadi. Nah, pemirsa dimati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih lanjut kita akan buka sesi tanya jawab, yaitu silahkan kepada para pemirsa yang ingin bertanya menuliskan pertanyaannya di kolom live chat YouTube. Di sini kita lihat ya, sudah ternyata di kolom live chat YouTube cukup panas ya terkait dengan khilafah ini, Ustadz. Nah, ada pertanyaan, bagaimana apa urgensinya kita sebagai seseorang muslim ini untuk mendirikan khilafah itu, Ustadz? Nah, ini pertanyaan via YouTube nih, Ustadz. Jadi gini, urgensi dari khilafah itu tuh untuk menerapkan syariah Islam gitu. Menerapkan hukum-hukum Islam. Tanpa adanya khilafah itu tidak mungkin syariah Islam itu diterapkan. Nah, syariah Islam ini untuk apa diterapkan bagi kita sebagai umat Islam? Pentingnya apa? Supaya kita ini bisa menjalankan ibadah sebagai misi hidup kita di dunia. Kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah di dunia. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yaitu Allah, menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Yang dimaksud ibadah pada ayat ini bukan ibadah secara mahdhoh seperti kita sholat saja, tapi ibadah dalam semua aktivitas kita. Ketika kita makan itu harus menjadi ibadah. Ketika kita menikah itu harus menjadi ibadah. Ketika kita bekerja menjadi ibadah. Ketika kita hidup dalam sebuah sistem sosial, itu juga harus sistem sosial yang mendukung ibadah. Sistem ekonomi juga begitu. Sistem pendidikan semuanya itu harus bernilai ibadah, dan itu tidak mungkin kecuali aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat itu adalah syariah. Itu tidak mungkin. Jadi hanya dengan syariah saja aktivitas-aktivitas kita itu bernilai ibadah. Contoh misalnya dalam persoalan berbisnis. Orang berbisnis itu sekarang caranya modal itu dari mana? Dari bank kan? Ketika orang mengambil modal dari bank itu ada bunganya tidak? Ada bunganya kan? Bunga itu termasuk riba. Riba itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diharamkan. Jadi ketika sekarang ini orang itu melakukan kegiatan bisnis dengan mengambil modal dari bank, itu sebenarnya dia berdosa. Kalau berdosa itu termasuk ibadah atau tidak? Dia taat kepada Allah atau tidak? Hidupnya sesuai dengan misi hidup dia atau tidak? Jawabannya tidak kan? Berarti ini artinya ini perlu suatu hukum yang bisa menegakkan haramnya riba dalam sistem kehidupan kita, khususnya sistem ekonomi gitu. Nah, hukum-hukum Islam ini ada yang memang bisa dilaksanakan sendiri oleh kita tanpa khilafah, ya. Misalnya kita sholat itu tidak perlu khilafah, bisa. Tapi ada hukum-hukum itu yang tidak mungkin bisa diterapkan itu kecuali dengan adanya khilafah. Karena khilafah itu negara yang akan menjalankan syariah Islam. Misalnya hukum-hukum yang menyangkut sistem ekonomi tadi, yang mengatur lembaga-lembaga keuangan itu nggak bisa perorangan yang ngatur, itu harus negara. Nah, jadi disitulah pentingnya khilafah. Jadi khilafah itu untuk menjalankan syariah. Jadi bukan khilafah itu untuk kekuasaan itu sendiri, tapi kekuasaan itu nanti digunakan untuk menjalankan syariah Islam. Syariah Islam itu diperlukan supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melakukan aktivitas tidak sesuai dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan hukum Islam, itu akan keluar dari misi kita. Diciptakan oleh Allah yaitu untuk ibadah, itu akhirnya menjadi tidak ibadah gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawaban ringkasnya demikian ya. Terima kasih. Terima kasih ya Ustadz atas jawabannya. Menarik sekali nih Ustadz terkait dengan
Ya, menarik sekali nih Ustadz terkait dengan khilafah ya. Tadi sempat disinggung juga oleh Ustadz terkait dengan barusan kemarin ya penutupan eh, yang komisi fatwa tadi. Di sini tadi di slide tadi saya coba untuk searching ini Ustadz terkait dengan makna jihad dan khilafah ini jangan ada stigma negatif. Nah, di sini sebutkan bahwasannya khilafah itu bukan satu-satunya model atau sistem kepemimpinan diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model sistem pemerintahan yang diakui seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan juga republik. Nah, mungkin pertanyaannya apakah memang benar seperti itu yang khilafah itu sebenarnya bentuknya tuh bisa macam-macam gitu, Ustaz? Begini, jadi khilafah itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib itu berarti tidak ada alternatif yang lain. Kalau misalnya ada alternatif yang lain itu berarti status hukum khilafah, khilafah itu sistem pemerintahan Islam ya. Itu berarti kalau itu tidak ada alternatif yang lain, bisa republik, bisa monarki, itu berarti statusnya itu turun dari wajib menjadi boleh. Berarti kan khilafah boleh, republik boleh, monarki boleh, itu kan berarti turun derajat ya, dari khilafah menjadi boleh, karena hukum Islam itu ada 5 ya, yang disebut dengan hukum taklifi itu atau al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. 1 wajib, 2 itu sunnah, 3 itu boleh atau mubah, 4 itu makruh, 5 haram. Nah, tadi sudah saya sebutkan, para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu mereka punya paham khilafah atau imamah itu hukumnya apa? Wajib kan? Ya kan? Yang namanya wajib itu berarti kita tidak boleh melakukan yang lain-lain gitu. Tidak boleh. Kalau orang mengatakan boleh, khilafah boleh kok. Nanti republik juga boleh, monarki juga boleh, itu artinya apa? Artinya mereka menurunkan atau mengubah hukum dari khilafah itu wajib menjadi khilafah itu boleh gitu. Pertanyaannya itu siapa di antara ulama-ulama dari 4 mazhab ini yang mengatakan bahwa khilafah itu boleh, bukan wajib? Siapa yang mengatakan seperti itu? Jawabannya tidak ada. Nah, ini kalau kita bicara fikih ya, bicara norma. Beda kalau kita bicara fakta. Kalau kita bicara fakta, memang di tengah-tengah umat Islam itu banyak sistem pemerintahan yang diterapkan dalam fakta loh ya. Kita bicara fakta, bukan bicara norma, bukan bicara hukum. Dalam faktanya, memang dunia Islam itu ada yang republik, ada yang monarki, tapi itu kan fakta. Apakah fakta itu kemudian sama dengan hukum? Siapa ulama yang mengatakan bahwa fakta itu adalah hukum? Fakta itu ya fakta, hukum itu berasal dari Allah, itu hal yang beda ya. Jadi kalau saya pribadi setelah saya mencoba melacak ini sebenarnya dari mana ya perkataan ya khilafah boleh, republik boleh, kerajaan boleh, itu ternyata setelah saya kaji berasal dari ulama tapi kontemporer ya, bukan ulama zaman imam-imam madhab seperti Imam Syafi'i dan lain-lain. Itu ada di bukunya yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukmi, Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan, Al-Islam wa Usulul Hukmi, yang ditulis oleh Syekh Abdur Razik ya. Jadi ini buku yang kontroversial ya, Al-Islam wa Usulul Hukmi karangan Syekh Abdur Razik ini terbit pada bulan Mei tahun 1925. Jadi kira-kira 1 tahun lebih sedikit setelah hancurnya khilafah. Syekh Ali Abdur Razik ya, yang lengkapnya itu Ali Abdur Razik, itu menulis kitab Al-Islam wa Usulul Hukmi. Dalam buku inilah dia itu membantah khilafah, bahwa khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Khilafah itu nggak ada, nggak wajib. Jadi umat Islam itu kata dia mau khilafah silahkan, mau menggunakan republik silahkan, mau menggunakan monarki silahkan, mau menggunakan sistem diktator silahkan. Itu perkataan Ali Abdur Razik dalam kitabnya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Itu ada di situ.
Jadi mestinya kalau bapak-bapak kiai di MUI yang merumuskan Ijtima ulama itu mestinya mencantumkan rujukannya. Rujukannya itu adalah Al-Islam wa Usulul Hukmi yang ditulis oleh Syekh Ali Abdul Razik. Harus ditulis itu supaya orang itu tahu bahwa ternyata Majelis Ulama Indonesia itu rujukannya Ali Abdul Razik. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah Syekh Ali Abdul Razik ini akhirnya oleh para ulama, karena dia itu dosen ya, dia itu pengajar di Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir, akhirnya disidang oleh lembaga guru-guru atau lembaga ya pengajar lah, lembaga ulama Al-Azhar. Dia itu disidang di situ. Ya. Yang sidangnya itu kemudian sidangnya itu dihadiri oleh sekitar 24 atau 25 ulama yang menjadi guru besar di atau ulama di Al-Azhar. Di sidang dia. Nah, ketika di sidang itu akhirnya hasil sidang itu Syekh Ali Abdul Razik itu dinyatakan tidak berhak lagi menyandang gelar ulama. Jadi dia itu dikeluarkan min zumratil ulama. Jadi tidak lagi disebut sebagai ulama. Dan dia dicopot dari semua jabatan dan pekerjaannya di Al-Azhar. Itu diterangkan dalam banyak literatur, diantaranya di kitab yang berjudul Al-Islam wal Khilafah fil Asril Hadith yang ditulis oleh Dr. Diyauddin Ar-Rois. Diyauddin Ar-Rois ya, itu ada bukunya yang menjelaskan. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ada yang mengatakan khilafah itu bukan satu-satunya itu yang ada dalam Islam. Khilafah boleh, republik boleh, kerajaan boleh, diktator boleh. Itu bukan pendapat para ulama mujtahid di masa dulu seperti Imam Syafi'i, bukan, itu kontemporer sekali. Itu bukunya itu terbit tahun 1925, satu tahun lebih sedikit setelah runtuhnya khilafah tanggal 3 Maret tahun 1924 gitu. Padahal yang menulis ini orang yang istilahnya sudah dipecat dari ulama, tidak diakui lagi sebagai ulama gitu. Masa buku seperti ini dijadikan rujukan gitu? Bagaimana mungkin gitu? Ini buku yang kontroversial dan sudah banyak yang melakukan kritikan terhadap buku ini, termasuk yang tadi yang mengkritik itu bukunya Dr. Diyauddin Ar-Rois ya. Beliau menulis buku judulnya Al-Islam wal Khilafah fil Asril Hadith ya. Ada juga kritikan dari para ulama yang lain itu banyak. Nah, satu hal lagi yang menarik itu gini, di dalam kitab yang tadi saya sebut Al-Islam wal Khilafah fil Asril Hadith ya, yang ditulis oleh Dr. Diyauddin Ar-Rois ya. Ternyata beliau ini seorang ahli sejarah, beliau ini ahli sejarah dari Universitas Kairo, Universitas Kairo di Mesir ya. Nah, itu beliau mencoba meneliti apakah kitab tadi Al-Islam wa Usulul Hukmi itu memang karya original dari Syekh Ali Abdul Razik. Ternyata kesimpulan beliau menduga kuat, mensinyalir itu bukan karya beliau ya. Itu dugaan atau analisis dari Dr. Diyauddin Ar-Rois ya. Akhirnya beliau itu meneliti ini sebenarnya kalau bukan dari dia itu siapa. Nah, dia juga punya alasan begini. Kenapa kok bukan Syekh Ali Abdul Razik? Karena Syekh Ali Abdul Razik itu bukan ulama fikih. Dia itu ulama lughah, ulama bahasa. Mengajarkan nahwu, shorof, syair dan sebagainya. Tapi bukan spesialis fikih gitu. Tapi kenapa kok dia bisa menulis fikih gitu? Itu yang menjadi landasan kenapa Dr. Diyauddin Ar-Rois itu kemudian menduga ini bukan karya Ali Abdul Razik tapi karya orang lain gitu. Nah, akhirnya beliau itu kemudian menganalisis kalau bukan dia itu siapa. Ternyata Syekh Ali Abdul Razik itu pernah suatu saat ke Inggris sekitar setahun atau 2 tahun, dan di sanalah kemungkinan besar dia bertemu dengan orientalis Inggris yang ada pada saat itu. Akhirnya dugaannya Dr. Diyauddin Ar-Rois itu menduga bahwa penulis sebenarnya dari buku Al-Islam wa Usulul Hukmi itu tulisan orientalis Inggris yang namanya Thomas
W. Arnold, yang dia memang menulis khilafah. Jadi Thomas W. Arnold itu orientalis, orang Nasrani, tapi dia mendalami politik Islam. Dia menulis buku judulnya The Caliphate, Thomas W. Arnold itu. Nah, jadi Profesor Dr. Diauddin Ar-Rois itu kemudian mengambil kesimpulan ini kemungkinan besar buku Al-Islam wa Usulul Hukmi itu bukan karya dari Syekh Ali Abdul Razik, tapi karya Profesor tadi Thomas W. Arnold, seorang orientalis dari Inggris yang menulis buku The Caliphate. Memang dia ada buku yang judulnya The Caliphate, ya, khilafah lah gitu ya, yang ditulis oleh Thomas W. Arnold. Ya, jadi ini artinya ya ini kan Inggris sebenarnya yang punya peran sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang lebih luas, khususnya dalam masalah politik. Nah, tapi kalau kembali pada pertanyaan tadi, kenapa kok ada pendapat yang mengatakan ya khilafah itu bukan satu-satunya sistem pemerintahan dalam Islam, bisa yang lain-lain, bisa republik boleh, bisa kerajaan boleh, bisa yang lain boleh. Nah, itu kalau saya tinjau itu rujukannya bukan merujuk kepada pendapat-pendapat seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tidak. Rujukannya itu sangat kontemporer, ya. Seorang intelektual yang dulunya ulama tapi kemudian dipecat dari kelompok ulama, namanya Ali Abdul Razik, dalam bukunya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Yang ini sebenarnya kalau dikaji secara mendalam, dia tidak punya kompetensi menulis fikih karena dia ahli bahasa. Dugaan kuatnya menurut Dr. Diauddin Ar-Rois, penulisnya adalah orientalis Inggris yang bernama Thomas W. Arnold. Beliau memang punya karya buku bahasa Inggris judulnya The Caliphate yang bicara tentang khilafah. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang luar biasa ya. Bagaimana ternyata dalam Islam itu tidak seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara khilafah ini, ketika kita berbicara khilafah kemudian bisa bentuknya republik, monarki dan seterusnya, maka ini sebenarnya adalah menurunkan derajat dari hukum Islam itu sendiri, dari wajib menjadi boleh. Nah, kemudian Ustadz, pertanyaan selanjutnya di kolom live chat YouTube ini adalah terkait dengan kalau memang Barat menjadi bencana, sumber bencana. Nah, kemudian ada juga mengingatkan terkait dengan Perang Dunia Pertama, Ustadz, World War I, ya, di mana Turki Utsmani di sini ikut dalam perang tersebut, Ustadz. Apakah itu bukan bagian dari sumber bencana yang menyebabkan korban jiwa begitu, Ustadz? Ya, adalah korban jiwa juga gitu. Tapi apakah kalau khilafah itu pada waktu itu kalah kemudian khilafah nggak wajib? Kan nggak juga gitu. Lagi pula bandingkan jumlah yang meninggal dari tentara khilafah, misalnya tentara Turki meninggal, bandingkan dengan orang yang meninggal akibat ulah Barat, seimbang nggak gitu? Nggak seimbang, dikit banget kalau dibandingkan dengan totalitas ulah dari Barat itu. Lagi pula andai kata banyak korbannya juga, apakah banyak korban karena perang, ya, khilafah perang terus kalah, terus apakah kemudian khilafah itu hukumnya jadi haram? Enggak juga, beda. Jadi kita harus membuat garis demarkasi yang tegas antara kita ini mau bicara hukum atau bicara fakta, gitu loh. Kalau kita mau bicara hukum, dasarnya itu Quran, dasarnya itu hadis. Bukan dasarnya itu mudorot, manfaat. Itu tidak begitu. Kalau kita bicara hukum Islam, khususnya yang wajib, ya, itu tidak bisa hukum wajib itu berubah dengan mudorot dan manfaat, bahaya atau manfaat karena pelaksanaan yang wajib itu nggak bisa. Ada garis demarkasi yang tegas. Saya contohkan tadi, ibadah haji itu berapa kali menimbulkan korban jiwa, tapi kok nggak ada yang mengatakan sudah kewajiban haji dihapuskan aja deh karena haji itu menimbulkan mudarat, ngapain? Nggak usah ibadah haji, sekarang hentikan, masa yang akan datang nggak usah ada pendaftaran haji. Karena apa? Karena menimbulkan bencana. Apakah ada orang yang ngomong seperti itu? Nggak ada, bro. Jadi kalaupun misalnya tentara Turki itu dulu ikut perang terus kalah, terus apakah kemudian khilafah itu turun derajat dari khilafah itu wajib menjadi boleh atau menjadi haram? Nggak bisa, bro. Kalau orang Jawa bilang itu ketemu pirang perkoro, ya haukam, bagaimana bisa? Nggak bisa. Kita harus membuat demarkasi yang tegas. Kita mau bicara hukum nih, atau kita mau bicara fakta. Kalau bicara hukum jangan dihubungkan dengan fakta. Fakta itu tidak mempengaruhi hukum.
fakta itu menjadi sasaran hukum tapi bukan sumber hukum, itu loh. Ya, makasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin pertanyaan penutup nih Ustadz. Nah, kalau dari tadi tuh terjadi perdebatan antara apakah khilafah ini harus ditegakkan atau tidak. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan dari saudara Catur di sini adalah bagaimana balasan bagi mereka yang menolak khilafah nih Ustadz, dan juga sebaliknya bagaimana balasan bagi mereka yang berjuang mati-matian menegakkan khilafah nih Ustadz. Ya, jadi intinya ini kan khilafah itu adalah fardu, kewajiban. Kalau orang melaksanakan kewajiban itu insya Allah akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang besar karena dia tidak melaksanakan suatu kewajiban saja. Ketika khilafah tegak itu akan banyak hukum-hukum syariah yang bisa tegak. Tapi begitu khilafah itu hancur, itu banyak sekali hukum-hukum syariah yang itu terbengkelai, nggak bisa dilaksanakan. Saya kasih contoh sederhana. Dalam Quran itu ada kutiba alaikumusiyam, ya kan? Telah diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Itu Al-Baqarah 183. Pertanyaannya, kita bisa laksanakan apa tidak puasa Ramadan? Bisa kan? Tapi ada ayat yang mirip dengan itu, tapi nggak bisa kita jalankan. Al-Baqarah 178. Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Telah diwajibkan atas kamu kisos. Kisos itu Quran, itu ada dalam Quran. Kisos itu artinya hukuman mati untuk orang yang melakukan pidana pembunuhan kepada orang lain, itu namanya kisos. Kalau kutiba alaikumusiyam itu bisa kita jalankan. Kutiba alaikumul kisos itu bisa apa tidak? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena posisi sistem pidana itu diganti dengan yang lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 338, pasal 339, pasal 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, warisan Belanda, menggantikan posisi kisos. Nah, yang seperti ini nggak bisa selesai hanya dengan ceramah, nggak bisa. Itu perlu negara yang menerapkan sistem pidana yang baru, bukan sistem pidana penjajah. Gitu. Jadi dengan adanya khilafah itu akan banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan, yang itu yang tidak bisa dilakukan oleh individu, termasuk tadi menerapkan Quran kutiba alaikumul qisos itu nggak bisa sekarang, dan tidak boleh memang diterapkan oleh perorangan, itu kewajiban negara gitu. Ya, nah jadi kalau kita menjalankan kewajiban ini, insya Allah itu pahalanya sangat besar. Sebaliknya kalau kita tidak menjalankan, ya artinya kita ini tidak melaksanakan kewajiban. Kalau tidak melaksanakan kewajiban itu berdosa apa tidak? Misalnya sholat, wajib kan? Orang nggak sholat, dosa apa tidak? Dosa kan? Puasa, wajib, tidak dijalankan, dosa apa tidak? Dosa kan? Gitu. Nah, khilafah juga begitu. Tegaknya khilafah itu apa? Wajib kan? Kalau tidak dilaksanakan, dosa atau tidak? Dosa kan? Gitu. Nah, tetapi tentu ini bagi mereka yang sudah tahu, karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin ini yang belum paham, belum mengerti, ya, dan lebih banyak dipengaruhi oleh media massa yang memang tidak memberikan penjelasan yang clear, yang detail mengenai khilafah gitu. Sehingga ya kalau saya itu tidak bisa menjudgment bahwa yang tidak berjuang itu kemudian dosa. Wong mereka itu nggak tahu kok gitu. Jadi umat Islam itu menurut saya lebih banyak yang nggak tahu, termasuk yang milenial sekalipun, bahkan yang ngaji sekalipun kalau ngajinya belum mendalam, ya saya tidak meremehkan yang udah ngaji kok nggak ngerti, tidak, karena ini memang persoalan yang mendalam dan perlu kesabaran dalam mengkajinya. Jadi kalau teman-teman masih ada di antara pemirsa yang mempertanyakan khilafah itu kenapa sih, kenapa, sabar, belajarlah yang baik, jangan menjudgment khilafah itu bencana. Itu judgment apa itu? Itu judgment yang tidak berdasarkan data. Belajarlah yang baik. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian Ustadz dalam kesempatan kajian online kita malam ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran, kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Shiddiq Al-Jawi yang telah menyempatkan waktunya
dan kesempatannya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan selanjutnya insya Allah untuk membahas terkait dengan masalah-masalah fikih dan juga isu-isu terbaru yang kontemporer. Pemirsa Khilafah Channel rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Khilafah Channel Reborn. Kita sebarkan bersama-sama ke tetangga kita, lingkungan kita, dan orang-orang terdekat kita. Kita sebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mirsa Khilafah Channel Reborn rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita pada penghujung kajian online kita pada malam hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fakih Muhammad Arif dan juga kru yang bertugas dari Khilafah Channel Reborn memohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.